Halo semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku Sari Noviana. Buat kalian yang baru bergabung, salam kenal dan selamat menikmati setiap video yang ada di channel ini. Jika menurut kalian channel ini bermanfaat dan menyenangkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku mau share tentang tips-tips menjelang dan saat memulai MPASI. Ini ada baby D, ini ada Danis tadi baru bangun, terus ya sudah ikut ibun aja di video ya. Nah, tipsnya apa saja? Aku merangkumnya ada 8 sesuai dengan pengalaman yang aku alami ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Yang pertama adalah mencari informasi tentang MPASI sebanyak-banyaknya, dan yang gak kalah penting adalah informasi yang kita cari itu harus kredibel, jelas, dan ilmiah. Jangan sampai kita pakai katanya tetangga, katanya mertua, katanya ini, katanya itu gitu. Jadi jangan sampai kita mendapatkan informasi yang salah tentang dunia per-MPASian. Karena saya punya cerita nih Mam, Danis kemarin memulai MPASI itu nggak genap 6 bulan, jadi 6 bulan kurang seminggu, karena dari segi kesiapan dia sudah siap di 6 bulan kurang sepekan, kurang seminggu. Nah, di awal MPASI itu sebenarnya aku sudah punya informasi tentang komposisi bahan untuk MPASI untuk anak-anak, tetapi untuk bayi 6 bulan maksudnya. Tapi karena aku khawatir ya dia MPASI-nya kurang 7 hari lebih awal gitu, jadi aku kasihnya menunya ubi gitu. Dia suka dengan tekstur yang halus sekali, dia suka ubi, kemudian aku kasih labu gitu kan, itu manis ya Mam ya, jadi dia suka. Tapi ternyata setelah aku menemukan ini atas rekomendasi teman juga, karena aku ada share di Facebook, jadi teman menyarankan untuk baca informasi IG yang ada, informasi tentang MPASI yang ada di Instagramnya Dr. Meta. Jadi beliau ini adalah dokter spesialis gizi anak ya, kalau saya nggak salah, di Surabaya sana. Jadi beliau membahas tuntas tuh tentang MPASI. Ternyata bayi-bayi itu mulai dari awal MPASI kita berikan menu lengkap itu nggak apa-apa Mam, asal disesuaikan teksturnya yang sesuai dengan usianya. Jadi mungkin nanti aku bikinkan ringkasan video tentang kebutuhan yang ada di dalam MPASI bayi mulai dari usia 6 sampai 24 bulan. Jadi ada karbohidrat, kemudian protein itu ada protein hewani dan atau protein nabati, udah ada lemak tambahan, dan juga sayur atau buah-buahan gitu. Jadi diberikan sejak awal itu nggak masalah Mam, asalkan disesuaikan dengan tekstur bayi kita. Nah, yang kedua adalah menyiapkan perlengkapan MPASI yang dibutuhkan ya Mam ya, bukan yang kita inginkan, karena biasanya para mami ini kalau belanja suka lapar mata, ya nggak sih? Jadi bukan yang kita inginkan, tapi yang dibutuhkan oleh bayi kita, karena sebenarnya ada banyak sekali perlengkapan itu yang kadang-kadang kalau sudah kita beli itu bahkan nggak kepake. Nah, caranya gimana? Ibu-ibu bisa menonton video-video para ibu yang menyiapkan MPASI untuk anaknya, lebih dari satu yang pasti, supaya bisa ada komparasinya, ada perbandingannya. Nah, dari sana tuh bisa kelihatan sebenarnya perlengkapan apa yang dibutuhkan untuk membuat MPASI. Dengan melihat beberapa video, beberapa sampel, teman-teman bisa membandingkan atau menyimpulkan apa saja yang dibutuhkan.
butuhkan untuk membuat MPASI bayi kita yang cocok ya dengan kondisi kita. Bahkan karena kita ini ada ibu pekerja, ada ibu yang 100% rumah tangga yang ada di rumah, kemudian ada pebisnis yang waktunya bisa fleksibel dan seterusnya. Jadi tergantung kebutuhannya mau apa, mulai dari food processornya, apakah mau pakai hand blender atau mau pakai masher saringan, atau mau pakai manual blender, atau mau pakai blender yang seperti biasa. Ada banyak sekali pilihan. Atau mau pakai ulekan, kayaknya enggak ya. Nah, terus kemudian box kontainernya untuk menyimpan makanan bayi kita, karena kan kita nggak mungkin masak sekali-sekali untuk makan bayi kita. Jadi makannya mungkin sekali untuk satu hari makan, 3 kali makan itu nanti butuh box kontainernya itu untuk menyimpan makanan. Kemudian apalagi ada kursi makan, meja kursi ya, kursi makan buat bayi kita apakah perlu atau tidak. Kemudian apron makan bayi, celemeknya perlu apa enggak. Terus kemudian feeding baby setnya maunya merek apa, seperti itu perlu dilihat ke YouTube contoh-contohnya, sehingga nanti kita memutuskan pilihan yang tepat, slow cooker gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang gak kalah penting buat saya adalah mulai bosan guys. Nah, yang gak kalah penting adalah perlengkapan yang kita beli jangan sampai hanya untuk bayi kita. Maksudnya gini, misalnya food processor, kita belinya blender manual. Nah, kalau bisa blendernya itu kepake terus, karena bayi kita kan makan dengan tekstur halus itu paling hanya 1-2 bulan saja. Setelah itu dia akan menyesuaikan sesuai dengan usianya. Semakin meningkat teksturnya sampai ke dia akan mengikuti makanan keluarga. Artinya tekstur apa yang kita makan di rumah itulah yang dia makan. Jadi blendernya udah nggak kepake lagi kan, sayang. Jadi usahakan beli perlengkapan bayi yang bisa kita pakai agak lama. Nah, yang ketiga, tips yang selanjutnya adalah ini mulai masuk ke sudah bukan persiapan lagi, tapi sudah memberikan MPASI untuk anaknya, adalah eksplorasi menu yang disukai oleh bayi. Jadi kalau pengalaman saya sudah membuat 20 lebih menu yang, jadi saya mencari-cari menu yang disukai oleh Danis dari awal itu ya, mulai dari karbonya ubi, kemudian ubi jalar, kemudian labu, kemudian nasi, apalagi roti tawar. Jadi sudah pernah saya cobakan semua, kentang gitu ya. Jadi mencari menu yang disukai oleh Danis. Kemudian campurannya protein hewaninya saya pakai telur, ayam, daging, sampai ikan. Jadi yang paling Danis sukai itu adalah pada akhirnya ya, awalnya dulu dia sukanya roti tawar karena teksturnya mungkin agak lembut gitu. Roti tawar sebagai sumber karbohidratnya saya campur dengan daging ayam atau bahkan daging sapi juga, tapi ternyata makannya sih menurut saya sudah lumayan ya, agak banyak itu dia makan. Jadi 2 sendok orang dewasa dia makan dalam waktu 15-20 menit. Oh, nggak sampai, mungkin 10 sampai 15 menit lah itu bisa habis. Tetapi saya nggak berhenti sampai di situ. Ada menu lain yang saat ini akhirnya paling dia suka, yaitu menu nasi dengan ikan tongkol gitu. Nah, buat para ibu jangan berhenti mencoba mencari menu yang paling disukai oleh bayi kita. Itu kemudian yang keempat adalah eksplorasi tekstur dan tingkat kekentalan. Ini juga penting karena bayi kita itu, apalagi untuk di awal-awal memulai MPASI, mereka tidak terlalu suka yang teksturnya itu kasar. Jadi ada istilahnya puree itu yang kalau mami sering lihat buah yang dihancurkan itu ya sampai lumat banget, itu namanya puree. Jadi Danis itu sukanya dulu ya di awal-awal seperti itu, dengan tingkat kekentalan yang tidak terlalu kental. Saya tuh mencoba tekstur dan tingkat kekentalan itu
juga cukup banyak, mungkin ada sekitar 9-11 kali lah sampai ketemu tekstur yang paling dia suka. Nah, yang selanjutnya, yang kelima adalah usahakan memberikan MPASI itu sesuai jadwal. Nah, kalau di buku yang warna pink itu panduan buat para ibu kan per 2 jam ya, diselingi dengan snack dan ASI. Misalnya jam 6 ASI, jam 8 sarapan pagi, kemudian jam 10 snack, jam 12 makan siang, jam 2 ASI atau snack, jam 4 ASI atau snack, kemudian jam 6 makan malam, jam 8 ke atas itu adalah ASI lagi gitu. Jadi usahakan memberikan makan utamanya itu sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh ibu-ibu, oleh para mami gitu. Jangan sampai kita memberikan menu makanannya itu di luar jam-jam yang sudah kita atur, karena khawatirnya itu nanti akan merusak. Jadi istilahnya makannya itu jadi mudi-mudian. Nah, kalau sudah mudi gitu nanti agak susah dia makannya. Oke, kemudian tips yang berikutnya adalah dari mendistraksi anak saat makan. Maksudnya adalah jangan sampai kita memberi makan tuh sambil kasih mainan misalnya, atau kita makan sambil digendong terus jalan-jalan kemana-mana gitu. Itu nanti akan merusak konsentrasi dia saat makan. Nah, tips berikutnya adalah berikan batasan waktu untuk makan, misalnya 15 menit, 20 menit, 30 menit gitu. Jadi habis nggak habis ya sudah, waktu yang kita pakai untuk makan adalah segitu gitu. Itu penting juga ya, Mom. Jadi untuk melatih dia bahwa jam segini itu adalah waktu makannya dia. Tips yang berikutnya adalah hindari memberikan ASI atau snack mendekati jadwal makannya. Ini bahaya banget nih, karena dia bisa kenyang duluan sebelum makan makanan utamanya. Jadi usahakan, makanya tadi kan dalam jadwal itu per 2 jam ya. Jadi usahakan mendekati jadwal makan utamanya itu dia respon minta makan gitu, kelihatan bahwa dia lapar gitu. Dengan begitu nanti maka dia akan lahap makannya. Itu ada 8 tips dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi para ibu, para mami, para bunda yang bersiap untuk memberikan MPASI untuk anaknya. Terima kasih ya Mam sudah nonton video ini. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.